tiang fondasi sepak bola Indonesia ini ada 3, yaitu Makassar, Surabaya, Bonek. Itu Mas Toro, gol yang terindah sampai sekarang yang saya lakukan untuk timnas. Saya kala itu kami selalu ketemu sama tim-tim yang jelas ada di peta. Yang kualitasnya bisa di atas minimal sejajar. Sejajar, katakanlah itu namanya Benfica, MU, Juventus. Saya kepingin satu kali saya ketemu adik-adik kamu. Adik-adik, ini ada pelatih-pelatih kamu sini. Kenapa kalian bola tidak maju-maju? Karena pelatih-pelatih kalian ini. Dan hasilnya ketika Iwan Bule seperti itu kepada Anjas Asmara, karmanya dapat. Dengan kasus Kanjuruhan dia tumbang. Ini kejawen, tumbang. Ini dosa kepada Anjas Asmara. Saya mau bicara sama dia, Erick Thohir. Kami nitip bola ini sama kamu. Bola ini bukan tempat politik. Bola ini prestasi. Saya lihat Exco yang sekarang ini dan semua pengurus dan waketumnya segala. Inilah yang membuat saya sekarang agak berdosa sama bangsa saya. Saya tidak bisa bawa Indonesia maju. Itu saya miris sampai sekarang. Saya tersiksa. Karena saya sebagai mantan, saya tidak pernah disuap. Dan saya tidak mau diatur-atur sama tukang-tukang ngatur skor itu. Jadi saya ngomong enteng karena saya tidak pernah melakukan. Saya Bambang Nurdiansyah, saksikan Cucu Meo Channel. Jancuk rek. Bravo Cucu Meo Channel. Hari ini Cucu Meo Channel kedatangan seorang legenda sepak bola nasional yang sangat berwibawa di zamannya dan sampai hari ini masih dihormatin. Anjas Asmara. Malam Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, Anjas Asmara adalah gelandang playmaker flamboyan yang sangat digandrungin wanita-wanita cantik di zamannya. Dan satu-satunya pemain sepak bola yang bermain film layar lebar di zamannya. Tetapi Cucu Meo Channel ingin menjelaskan bahwa sejarah kecil seorang Anjas Asmara itu bisa diceritakan sendiri oleh sosoknya yang hadir hari ini di studio Cucu Meo Channel. Jas, ya Mas. Coba sejarah anak Medan yang tiba-tiba menguasai sepak bola Jakarta dan Indonesia. Kira-kira zaman itu sebetulnya cita-cita, keinginan sampai bisa menjadi seorang selebritis itu zaman itu coba diceritakan. Ya, selamat malam Cucu Meo Channel. Mas Toro, terima kasih. Sama-sama. Saya ini memang dari keturunan sepak bola. Oke. Bapak saya Umar bin Khattab mempunyai klub di Medan namanya Medan Utara. Oke. Jadi kami dididik menjadi pemain bola Medan Utara itu main di kompetisi 1 PSMS Medan. PSMS Medan. Saya bersama Nobon. Oke, satu klub ya? Satu klub sama Medan Utara itu. Bapak saya ini memang bekas pemain bola dulunya. Tapi Medan ya klub yang tidak besar. Yeah. Jadi memang sejarahnya saya ini dibesarkan oleh keluarga sepak bola. Okay. Jadi awal-awalnya dulu saya bermain bola ini kaki ayam kalau di Medan. Kiam. Jadi tidak pakai sepatu bola. Saya punya klub namanya Torpedo. Oh, Torpedo. Jadi kami main melanglang buana lah di kecamatan, di daerah-daerah, kampung-kampung lah. Main bola. Sehingga saya mencapai junior pada waktu itu. Saya dimain di junior masuk di klub Medan Utara bapak saya itu sebagai gelandang kiri menyerang. Tetapi waktu itu saya banyak diledekin sama orang. Kamu ini anak pengurus. Nah, jadi KKN. Saya bilang, saya diam tapi saya dengar. Akhirnya saya masuklah junior PSMS Medan tahun 67 atau 68. Suratin berarti. Suratin. Mainlah di Jakarta atas nama klub bapak saya Medan Utara. Singkat cerita,
Jadi saya bermain bola ini rupanya dilihat oleh Jayakarta, klub saya di Jayakarta, di Jakarta. Iya. Waktu itu dipegang sama Huta Soit, Huta FH Soit. Huta Soit. Jadi Sekda di Pemprov DKI ya. jadi apa nih? Kang Tip, kepala Kang Tip yang Oke. pegang kasino Iya, di Jakarta. Iya. Jadi ceritanya saya direkrut lah oleh Umur berapa itu? itu umur setelah itu saya masuk sekitar umur 20 Oke. ke Jakarta. Masuklah saya di Jaya Raya Jayakarta di Proyek Senen. Ya. TC-nya di situ. Ya. Jadi saya Jadi di sekitar proyek sana ada lapangan ya? latihan lapang banteng jalan kaki. Oh, lapangan bantai. Jadi latihan itu naik bus PPD, Oke. numpang. Nah, pelatih saya waktu itu Jamiat Dahlar Wah, sama hebat ya. Suardi Arlan Suardi Allah. sama Nur Salam. Oke. Ya kan? Dan dibareng juga Ramang suka bantu saya. Jadi saya kental benar berteman sama orang Makassar. Karena teman saya sekamar Andi Lala situ. Oke. Jadi Suardi Arlan mengajarkan saya main Orang bola. Makassar. Makassar, disiplin. Ramang juga Makassar. Makassar. Andi Lala Makassar. Jadi tiang fondasi sepak bola Indonesia ini ada 3. Yaitu Makassar, Surabaya, Bonek, dan Medan. Itulah petarung-petarung dari sepak bola Indonesia, tiang anunya. Yang Sebagai menjadi salah satu kiblat yang selalu masuk tim nasional. Selalu masuk tim nasional. Jadi saya mengikuti arahan-arahan dari Pak Suardi Arlan. Jadilah saya menjadi Persija B. Oke. Masuk Persija B dan tidak selangsung saya masuk Persija. Ada tes segala main. Boleh tanya, Persija A zaman itu siapa aja? Itu ada Cipto, Kwite Leong, Oke. John Simon, Oke, nama ya kan? besar ya. Reni Salaki, Reni Salaki. Oyong, Ayang Lisa. Supardi, Oke, Supardi. Komar, Omar. Manan, Ya, ya. ya kan? Itu senior saya. Berangkat dari situ, saya ini ketarik dengan nama-nama besar itu. Ada Cipto di situ kan, terus ada Dirhamsah, Dirham saya. Dirhamsah. Jadi Semua saya tim nasional itu ya? tim nasional berkembang, akhirnya saya lah masuk Persija senior. Senior. Itu kira-kira tahun 71 arah ke tahun 72. Setelah itu saya ikut PSSI Junior tahun 72. Bangkok. Bangkok. Jadi waktu seleksi 72 itu saya dipilih jadi pemain inti. Pelatihnya Pak Suardi Arlan. Suardi Arlan lagi. Habis itu saya ikut PSSI B Tour India. Oke. Malaysia, India, Singapura. Waktu di PSSI Junior tuh angkatan Anja siapa aja ya? Itu angkatan Yang saya di Bangkok. Dedi Sutendi, Oh, dari Sutaya Persib. Persib, terus siapa lagi saya ingat ya. Ada beberapa saya udah Sultan, Sultan Ahlala. Sofian Nadi. Sofian Nadi, oke. Kami ada 5-6 orang dipanggil junior itu. Jadi waktu saya dipanggil Bangkok tuh saya bikin gol 2 apa 3. Lawannya siapa aja? Lawannya Korea Selatan. Itu Cak Bungkung. Itu di Kings Cup. Bukan, Bukan. junior Bangkok Oh, Junior Bangkok. tahun 72 awal. Hmm. Jadi berlanjut saya dipanggil PSSI B Tour India. Pulang dari itu saya dipanggil PSSI senior menghadapin Benfica. Waktu PSSI B itu siapa aja? PSSI B itu ada Wibisono orang Medan, Medan, ada Wibisono. Sarman Pangabean, Oke. ada Yusuf Bahang, ada Oke. Sofyan, Oke. ada Gafar Hamzah, ada Karno Wahid. Oh, Karno Wahid. Jadi ya. pemain-pemain Persipala Palu ya? Makassar semua. Oh, Makassar semua. Ya, jadi Saleh Bahang, Yusuf Bahang segala. Habis itu saya diangkat lagi karena prestasi saya bagus, saya diambil untuk menghadapin Benfica, tim senior Benfica. Saya main sama Yakob, saya main sama Iswadi, saya main sama Waskito, ya kan. Kami kalah 1-0 sama itu Benfica. Nah, seleksi kita itu untuk pre-World Cup 73 Sydney. Oke. Nah, jadi saya terpilih, Rizdianto tidak, saya masuk sama Yakob Syahsali segala, Junaidi Abdillah, Salman Pangabean, Roni Paslah, terus Anwar Rujang, ya kan pada waktu itu.
Jadi waktu kami Untuk bermain Piala Dunia 74 ya? 72. Enggak, Oh, maksudnya 74, untuk 74, 74 ya, baik. tapi Piala Piala Dunia Dunia. 73 ya? Kami satu grup termasuk Irak, Australia. Kami main Australia 1-1. Ya. Kami main sama Irak 2-1. Kita menang, saya bikin gol. Itu Mas Toro, gol yang terindah sampai sekarang yang saya lakukan untuk timnas. Saya kala itu umur muda sekali. Jadi bola dari waskito kiri, kita counter attack. Bola dari waskito melambung tinggi diberikan kepada Yakob Syahsaleh. Yakob, saya berteriak sama Yakob, "Bang, lepas bolanya, Bang." Dia heading nggak kena, saya muncul coming from behind. Saya kontrol bolanya pakai dada, bola belum menyentuh tanah. Sapu. Bola di atas ini saya salto, masuk di pojok sana. Oke. 2-1 kita menang. Saya dapat jas 2 dari Mr. John, butik terkenal di Australia. Nah, dari situlah saya berkembang naik terus. Sampailah akhirnya saya terpilih lagi junior Iran. Oke. Kejuaraan Asia ya? Kami libas Saudi 7-0 kalau nggak salah waktu itu. Pakistan lah apa semua. Jadi kami ini mendapatkan ilmu sepak bola yang benar dari senior-senior kami. Dan kami suruh bekerja sendiri Pak Mas Toro. Bukan kita enak-enak aja. Dia tes kami. Bisa nggak keluar dari kesulitan under pressure lawan ini. Oke. Itu supaya skillnya keluar ya? Keluar. Saya bisa mengatasi itu. Banyak pemain yang gugup loh Mas Toro. Itulah karena talenta itu. Iya. Jadi artinya sudah teruji dari tes-tes dari senior-senior ya? Jadi kami selalu ketemu sama tim-tim yang jelas. Ada di peta. Yang kualitasnya bisa di atas minimal sejajar. Sejajar, katakanlah itu namanya Benfica, MU, Juventus, Uruguay World Cup, Dukla Praha. Yang dari Yugo itu Red Star Beograd, Hajduk Split, Cosmos, Washington DC, terus Ajax, terus Feyenoord, Philips, Belanda. Jadi semua tim yang mau pramusim tur Asia ke Indonesia dulu, GBK ketemu kami. Jadi kami memang ditempa benar main bola dengan atmosfer pemain-pemain yang top dunia. Jadi itulah kami dewasa benar di sepak bola itu. Ditambah itu juga bahwa kami mendapat seorang pelatih yang jenius, super jenius, yang punya ahli skill individu yang terbaik di dunia. Sampai sekarang tidak ada gantinya, itu Will Curver. Will Curver adalah pemain yang punya skill individu sampai 1000 macam mengolah bola. Tiap-tiap hari kami dikasih 10 tanpa bola. Untuk apa? Untuk skill individu. Skill. Jadi dikasih 10 tanpa lawan, habis itu 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4 di small set game di penalti area itu. Dan selalu di penalti area. Kenapa? Main bola itu kan bikin gol, menang, menyerang. Ya kan, bukan ke bawah ke depan main bola, nyerang. Nah, jadi kami diajarkan sama Curver begitu gampangnya main bola ini. Mudah main bola ini. Curver ajarin kami seperti Messi buat gol sekarang. Seperti Maradona bikin gol sekarang. Seperti Mbappe bikin gol sekarang. Seperti Ronaldinho bikin. Seperti Cruyff. Cruyff itu punya kelebihan. Diam, melejit, eksplosif, meledak. Dan gol. Itulah tujuan kita main bola. Nah, ini tadi cerita itu dahsyat benar ya. Dramatis. Ya kan? Pertanyaannya nih Jas. Kenapa pemain sepak bola yang dipanggil tim nasional nih dalam 30-40 tahun terakhir setelah generasi Anjas, ya terakhir mungkin generasi Ricky Yaakob lah ya, itu tidak ada cara-cara sama talent-talent yang seperti itu. Apa penyakitnya nih? Karena begini Mas, mereka ini dilatih sama pelatih-pelatih yang tidak qualified. Sudah itu di klub ya? Di tim nasional juga. Di tim nasional juga. Yang di bawah-bawah kami ini sudah 48 tahun kita tidak pernah di Asia ini lagi. Dulu kami merajain situ namanya Macan Asia. Jadi sekarang ini di level ASEAN aja kita sulit. Ya kan, di situ ada Thailand, ada Vietnam. Yang dulu kami bulan-bulanan kami itu semua. Ya kan, Cipto lah yang mengajarin kami bermain bola yang baik di situ. Sama Iswadi, sama Waskito, sama Kadir.
Jadi kami melanjutkan generasi kami yang abang-abang kami yang senior ini. Jadi bola itu mesti ada punya kepintaran skill individu untuk membuat gol. Tidak bisa main bolanya melebar terus. Tidak bisa bolanya yang tidak ada serangan dari second line. Tidak ada tiki taka. Kapan golnya? Jadi bola itu mesti ada inisiatif, inovatif. Bagaimana kreatif membuat gol itu. Jangan Anda di depan penalti area itu baru mikir kalau belum dapat bola. Harusnya mikir sebelum dapat bola. Ada rencana 10 di otak Anda. Bagaimana bola ini mau siapain. Jadi begitu on dan jalan. Jadi kita tidak menunggu bola. Dan kita selalu gembira main bola itu. Dan main bola ini bukan hanya individu saja. Bukan. Dia harus kerjasama, tiki-taka, cari ritmenya. Jadi kebiasaan saya dulu sebelum saya dapat bola. Ada 10 rencana di otak saya. Bola ini mau dikemanakan. Itu salah satu cara, taktik, strategi mengasah otak dan skill. Pertanyaannya nih, setelah Anjas gantung sepatu, ada nggak sih junior-junior Anjas sampai yang sekarang mungkin di zaman Anjas belum lahir, itu mencari seorang Anjas untuk konsultasi, untuk berdebat, untuk minta bantuan, ataukah ini ada gap yang membuat organisasi PSSI tidak memberi pelajaran kepada junior-juniornya sehingga orang-orang yang benar-benar berdarah-darah di sepak bola menjadi pemain hebat tidak diberi kesempatan untuk bicara secara nasionalis atau menjadi motivator nih. Karena tadi saran-saran pengalaman Anjas itu sebetulnya sangat penting sebagai motivator nih. Nah, benar. Menurut Anjas gimana nih? Ada gap Mas, apa nih? itu yang Mas pandang itu, Mas tajam masalah ini. Mas, kami ini sekarang tidak pernah ketemu anak-anak junior kami. Tidak diajak. PSSI tidak punya inisiatif. Mereka seperti tertutup sama kami. Okay. Mereka sepertinya tidak mengasih pemberitahuan ini kepada mereka-mereka supaya mereka ini sekarang dikup oleh seperti kerajaan di PSSI itu. Jadi mereka tidak berikan kami ketemu adik-adik kami ini. Karena adik-adik kami ini kan harus tahu bahwa abang-abangnya dulu, kakak-kakaknya ini berprestasi dunia. Yeah. Jadi mereka itu cegah kami ketemu karena saya itu orangnya spontanitas, tapi untuk baik. Jadi mereka ini tidak mengasih kita ketemu mereka. Karena saya bisa tunjuk nih pelatih bahwa dia tidak mengajarin anak-anak ini teknik-teknik yang bagus. Karena itulah kita 48 tahun tidak ada di Asia lagi. Karena anak-anak ini yang junior-junior ini kasihan saya melihatnya. Tidak ada kepintaran khusus bagi mereka. Bagaimana buat gol itu. Kami ini harus mereka diketemukan sama kami ini. Jadi mereka bikin gap supaya kami ini tidak mencampurin PSSI yang sekarang. Supaya mereka menganggap bahwa PSSI ini mereka punya. Contoh, Primavera. Yeah. Primavera itu atas didikan pilihannya Danur Window. Iya kan? Bapak lihat sendiri, Bima Sakti, Kurniawan, Yeyen. Skill individunya payah, Mas. Jadi mereka tidak mau kami ini ketemu mereka. Karena adik-adik ini harus diberitahu bagaimana mengolah bola itu. Jangan di depan gawang nendang bolanya ke langit ketujuh. Anak-anak ini tidak ada bekal. Contoh sepertinya, Mas Danur itu cadangan saya di klub saya. Di Jaya Raya. Tidak pernah di Persija. Tidak pernah di PSSI. Kok bisa pelatih direktur teknik di PSSI sampai 25 tahun. Begitu juga Indra Safri. Indra Safri ini sekolah guru olahraga. Divisi 3 PSP Padang, Pos dan Giro. Iya kan? Terus tidak pernah di Padang sana. Suatman bilang, Bang tidak pernah aku pasang itu namanya. Indra Safri itu. Tidak pernah di PSSI. Kok sekarang jadi direktur teknik? Mas lihat anak-anak main bola kemarin. Betul. Itu yang dilatih Sintayong. Yang lawan Kuracao. Bukan, lawan Irak. Lawan Burundi. Atau lawan... Burundi nanti saya ke Burundi. Irak dulu. Oke. 10 orang lawan 11 orang. Kalah 2-0. Itu untung 2, bisa 5 Mas. Kalau penalti Irak itu main. Bagaimana Nova, pelatih anak Sartono itu, ngelatih pemain belakang. Iya kan? Kok berantakan.
Contoh lagi, waktu lawan Vietnam, di Vietnam, yang kalah 2-0. Oke. 4 pemain pertahanan kalah sama 1 orang. Iya. 6 pemain pertahanan, ada Jordi di situ. Kok bisa gol sama pemain 1 orang? Ada apa pertandingan ini? Iya, iya, iya. AFF, Iya, yang siluman itu diikutin sama Iya. PSSI, udah 15 tahun. iya, Bukan under FIFA lagi. iya, iya. Jadi Sin ini, dia pelatih hanya iklan saja, Mas. Sintayong. Sintayong iklan. Melatih bolanya, serudak-seruduk, gerubak-gerubuk. Main bola, parkir bus di depan gawang. Jangan-jangan dia agen perusahaannya Korea Main iklan Selatan lagi. kali ya, main iklannya kan. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, main bolanya gerubak-gerubuk, Mas. Iya, iya. Lari, panik. Contoh, Son. Iya, iya. Inson. Nggak ada punya kepintaran apa-apa, Mas. Iya. Kan saya pengalaman bener sama pemain-pemain Korea ini. Iya. Fisik oke, stamina oke, but otak no. Seperti robot orang ini main. Iya. Main bola itu otak. Iya. Messi kecil, Iya. Maradona lebih kecil, tapi Ronaldinho juga. Tapi skillnya 1000 nilainya. Gocek orang satu kampung, sangat mudah. Dan kembali lagi ke Will Culver. Will Culver ini pelatih yang terbaik di dunia. Muhammad Salah itu dia yang latih dulu tuh di Mesir. Main bola tuh gampang, Mas, gampang bikin gol. Mau yang gaya yang gimana? Itulah kelebihan kami, Mas. Pemain dulu, Waskito, Rizdianto, Nobon, saya tidak banyak ngomong, Mas. Iya, iya, iya. Diam. Tapi jangan tanya kami di lapangan. Iya, iya, iya. Kami macan-macan benar di lapangan. Uang saku nggak ada. Nggak seperti sekarang. Sangat picik dan sangat dangkal melihat sepak bola. Mas, saya Sepertinya kepingin gini, gitu. Mas. Saya kepingin. Satu kali saya ketemu adik-adik kamu. Adik-adik, ini ada pelatih-pelatih kamu sini. Kenapa kalian bola tidak maju-maju? Karena pelatih-pelatih kalian ini tidak mengerjakan, si tol-tol ini tidak pernah mengajarkan skill individu kalian. Jadilah kita seperti ini. Saya mau ngomong seperti itu. Mereka tidak ajarkan, mereka tidak paham. Main bola mengolah bola, bukan lari sana lari ke sini. Mengolah bola dan bikin gol. Iya, iya. Ada personalitas yang kuat bahwa main bola ini bagus. Mas Toro, Pak Jokowi ini udah habis-habisan masalah sepak bola ini. Habis uang pemerintah, tapi prestasi-prestasi tidak ada. Ya kan? Masalah, saya sambung lagi nggak apa-apa kan? Masalah Kanjuruhan. Iya. Kanjuruhan ini Pak Jokowi sudah memutuskan TGIPF Pak Mahfud untuk beres ini. Kenapa Exco yang 6 orang itu, Masih dipertahankan. kenapa Amali juga jadi situ yang penanggung jawab semua? Kenapa Yunus Nusi ada di situ? Iya, iya, iya. Karena ini terlibat kena Kanjuruhan. Ada moral di situ. Ada Etika. etika, ada pidana di situ. Kok mereka tidak mundur? Erik pun salah. Erik salahnya kenapa diangkat dan disahkan sama dia. Erik ini saya pernah bicara Maksudnya Erick Thohir nih ya? Erik Thohir. Oke. Erik Thohir ini saya pernah bicara di Pak Muldoko waktu pembubaran relawan Jokowi. Saya kan relawan Jokowi. Iya. Iya kan, Mas? Tapi saya bilang Pak Jokowi, saya tidak ingin terkenal Pak Jokowi. Saya mau Indonesia. Karena sudah terkenal dari dulu. Saya tidak mau selfie, saya tidak mau. Saya mau membangun sepak bola. Karena saya miris lah sepak bola Indonesia. Saya bilang Pak Muldoko begini, Pak Muldoko, Erik Thohir ini bagus. Tapi mesti kita awasin ini anak. Nanti ngatur-ngatur lagi kayak kerajaan ini sekarang. Iya, iya. Ya kan? Dan sepertinya terbukti nih ya. Iya, makanya ketemukan kami sama Erik Thohir. Saya bilang, saya mau bicara sama dia, Erik Thohir. Kami nitip bola ini sama kamu. Bola ini bukan tempat politik. Bola ini prestasi. Saya lihat Exco yang sekarang ini dan semua pengurus dan waketumnya segala. Dari kalian, cara berdiri kalian. Dari cara bicara kalian. Kalian tidak ngerti bola. Kalian bukan orang bola. Kalian harus perbaiki. Kalian harus tanya sama kami-kami. Kami-kami ini senior-senior kan. Yang main sama tim-tim besar dunia. Yang pernah mengibarkan merah putih Iya. dan pernah menyanyikan lagu Indonesia Iya. Raya.
di event internasional. Begitu hebatnya kami lawan Korea Utara yang kami hadapin. Itu yang ngalahin Itali 1-0. Ya, di Wembley sana. Iya. Kami Tahun 6-6. Kami gempur habis-habis. Kami gempur tuh Korea Utara itu sehabis-habisnya. Tapi memang Dewi Fortuna tidak di kami. Kita sudah menang 3-1 Mas Toro. Tinggal gol saya tidak gol, Oyong tidak gol, Suhaib Rizal tidak gol. Itu kami ini teraniaya sampai sekarang. Iya. Kenapa Indonesia tidak bisa menang? Padahal kalau Anjas hari itu cetak gol ke Olimpiade Montreal. Pak, Korea Utara nomor 3 di dunia waktu itu. Karena saya kena itu, kaki saya cedera. Pagi saya tidak bisa berdiri dan berjalan. Tapi saya bilang main Pak. Kurver, saya main. Saya injeksi juga. Jadi inilah yang membuat saya sekarang agak berdosa sama bangsa saya. Saya tidak bisa bawa Indonesia maju. Itu saya miris sampai sekarang. Saya tersiksa. Gara-gara saya sampai tangan dingin sekarang kalau lihat penalti. Saya berdosa sama bangsa saya. Bukan orang Indonesia itu bodoh-bodoh amat, bukan Pak. Kita ini bangsa yang besar dan main bolanya pintar. Tapi gini Anjas, kegagalan Anjas mencetak gol dan Indonesia gagal ke Montreal itu tidak dialamin oleh seorang Anjas saja. Hampir semua pemain bintang dunia, kelas dunia dalam posisi pressing yang tinggi itu pernah mengalami kegagalan di detik-detik terakhir yang menentukan. Jadi Anjas jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah sendiri. Bahwa semua pemain dunia, Pele, Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Neymar. Pak Toro, ini semua, ya kan, kami lawan Korea Utara sehabis-habisnya. Jadi kami sudah berjuang, tapi ya apa menentukan, nasib yang menentukan. Ya. Jadi begitu Pak Toro. Setuju. Ya. Jadi itu yang saya sangat kecewa. Dan yang paling miris lagi Pak Toro, kami berdarah-darah di PSSI. Apa yang PSSI buat terhadap saya? Ya. Pak Toro, saya seperti pengemis. Mau minta tiket buat cucu saya nonton bola. Waktu Vietnam lawan Indonesia waktu di GBK sebulan 2 bulan yang lalu. Sampai sebegitu sadisnya negara ini. Bukan sadisnya, itu pengurus PSSI Pak. Itu di zaman zaman Yunus Nusi ini. Iwan Bule. Saya dikasih ketemukan sama Sapam. Mereka nggak mau ketemu saya. Saya dikasih pintu 1. Saya dikasih pintu 1, 2, 3. Saya dikasih pintu Barat aja, tapi bukan VVIP, bukan. Tapi saya terima. Tapi saya diketemukan sama Sapam. Kami yang berdarah-darah di sini. Di VVIP itu terisi orang exco dan keluarganya. Rupanya beginilah PSSI buat kami seperti ini. Sampai sekarang kami tidak bisa pernah dapat tiket terusan yang abadi, yang di VVIP, yang dijanjikan Iwan Bule terhadap kami. Sampai sekarang tidak ada. PSSI selalu tidak mempertemukan kami dengan adik-adik kami dan hasilnya ketika Iwan Bule seperti itu kepada Anjas Asmara, karmanya dapat. Dengan kasus Kanjuruhan dia tumbang. Ini kejawen, tumbang. Ini dosa kepada Anjas Asmara. Dosa kepada semua mantan pemain yang tidak digubris, tidak dihargain, dan tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan junior-juniornya. Mas Toro, dalam hidup ini, jangan Anda curang dan tidak jujur. Nanti alam yang melibas kalian. Contoh Kanjuruhan. Pak, Kanjuruhan itu banyak yang meninggal. Disepelekan saja. Kenapa masih diangkat pengurus-pengurus yang esko 6 orang ini dan Amali diangkat, Yunus Nusi merubah. Ini diangkat, ini seenak-enak mereka. Pengurus PT Liga dibebaskan, polisi juga tidak dihukum. Pak, nggak benar ini Pak. Jangan kalian curang sama ini, sama alam yang akan melibas kalian. Contoh juga nih Pak.
dipertontonkan pemilihan pengurus PSSI di depan publik. Dengan cara-cara kotor, Dengan money politik, ngatur-ngatur suara, Pak. ngatur suara, jual beli, Di ketahuan. depan FIFA, di depan AFC, kan malu kita, Pak. Iya, iya, iya. Malu kita, sangat malu. Jangan begitulah, jangan begitu. Nah, ini tanpa angin, tanpa hujan, kemelutlah masalah Israel ini. Iya kan, Pak? Sampai kena karmanya di situ ya. Iya. Nggak tahu ada apa-apa, tahu begini. Saya mau bola, janganlah dicampur-campur politik. Iya, iya. Biarlah kita ini, jadilah Piala Dunia ini. Karena kebanggaan kita kan, Pak. Dan masih menjadi mimpi anak-anak dari Sabang sampai Merauke Iya. untuk menjadi pemain Iya. nasional seperti Anjas. Iya, Pak. Jadi Mas Toro, jadi ini janganlah kalian campur-campur ini dengan politik. Kita mau biar Indonesia lah akhirnya tidak ada jalan keluar, Indonesia mengikuti Piala Dunia ini. Ingat baik-baik. Oke. Janganlah buat masalah-masalah besar lagi. Kesian bangsa ini, rakyat ini kepingin Indonesia juara dan mendambakan. Berlatihlah kalian yang baik-baik. Janganlah buat yang kecurangan-kecurangan yang tidak jujur. Bola kita ini jangan diatur-atur dari hulu sampai hilir. Orangnya itu-itu saja. Ya kan? Saya titip pesan-pesan ini supaya mereka tahu, yang adik-adik kami ini, bahwa kami dulu pemain hebat, pemain besar yang tidak dialamin generasi-generasi kami di bawah saya. Jadi ada satu pesan saya, Mas Toro. Oke. Bola kita ini sudah diatur-atur skornya. Saya tidak suka itu. Ya kan? Ini belum juara, ini sudah menang. Tidak benar itu. Kita mesti jujur, kompetisi kita ini yang menang, tapi jangan atur-atur skor dari hulu sampai hilir. Jangan buat yang aneh-aneh. Karena saya sebagai mantan, saya tidak pernah disuap. Dan saya tidak mau diatur-atur sama tukang-tukang skor, ngatur skor itu. Jadi saya ngomong enteng karena saya tidak pernah melakukan. Luar biasa. Pesan sekali lagi nih, untuk anak-anak yang lebih junior sekarang, ada yang siap dipanggil tim nasional. Menurut Anjas, pesan apa yang paling penting untuk mereka-mereka berbekal supaya bisa lebih dari 10 tahun berada di tim nasional? Ya. Jangan cuma 2 tahun, setahun habis itu hilang. Ya. Nah, kira-kira pesan apa yang paling pentingnya? Pesan saya, kita ini negara besar. Kita bangsa yang besar, tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bangsa yang besar, punya sportivitas yang tinggi, punya kejujuran yang tinggi. Kita bisa, dan latihlah skill individual yang selama ini jauh ketinggalan. Jangan merasa puas, jangan Anda banyak ngomong di YouTube, Google apa sekarang, jangan banyak ngomong. Medsos, jangan kalian banyak ngomong. Diam, itu adalah emas. Buktikan kan di lapangan, siapa kalian di lapangan. Jadi jangan bahwa kalian ini setiap ada kesempatan mau ngomong di medsos, setiap ada kesempatan mau ngomong di Google dan YouTube, diam, itu adalah emas. Jadi tunjukkan prestasi kalian, berlatihlah, sukalah latihan sendiri-sendiri. Kalau bisa seperti saya dulu, saya suka lari maraton 42 kilo 1 bulan 4 kali. Hidup saya sampai sekarang disiplin, tidak neko-neko. Tidur saya ini semua, hidup saya sehat, dan saya ingin keluarga. Pesan dari saya, jangan buat macam-macam. Demikian, terima kasih. Anjas Asmara. Saya sangat berterima kasih dapat petuah-petuah yang sangat berharga dari seorang pemain nasional yang sampai hari ini dihormatin, dan kebetulan di belakang dia itu di tahun 72-73 masih gondrong dan sekarang masih gondrong. Satu lagi saya tambahin dikit. Oke. Saya terima kasih sama Mas Toro di Cocomeo channel ini. Dari situ saya mendapat energi yang sangat-sangat positif dengan Cocomeo channel. Terima kasih Mas Toro. Mudah-mudahan penggemar Cocomeo channel bisa menyerap apa yang tadi dikasih petuah-petuah dari seorang Anjas yang dibesarkan dari pemain amatir, besar dari klub-klub amatir,
untuk menjadi seorang pemain nasional sekaligus pemain profesional di Jayakarta Galatama. Jangan pernah membuang petuah-petuah seorang Anjas yang benar-benar sangat nasionalis, sangat mencintai sepak bola itu sendiri dengan cara-cara dia di usia senja yang sekarang usia 74, ya kan? Adios Cocomeo Channel. Adios. Juara